Ini nih Pak, saya mau mewawancarai terkait dilema etika. Kalau menurut Bapak nih Pak nih ya, bagaimana nih Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral nih Pak? Kita harus bijak bagaimana terutama sebagai pemimpin di sekolah mengkoordinir suatu masalah, memutuskan hingga mengambil keputusan sehingga ya keputusan atau kebijakan ini walaupun tidak bisa diterima oleh semua orang tapi menjadi pilihan yang baik. Kalau selama ini nih Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Diidentifikasi masalahnya apa, kemudian coba mencari sumber-sumber informasi lebih jelas lagi, dan kita coba mendengar aspirasi dari rekan-rekan dulu, menerima, menampung dulu, jadi tidak langsung otoriter memutuskan sendiri. Jadi saya minta pendapat rekan-rekan dulu, kemudian diolah dan mungkin menjadi kesepakatan bersama seperti itu. Berarti langkah-langkah atau prosedur yang biasa dilakukan selama ini tuh yang seperti tadi diuraikan sama Bapak ya. Hal-hal apa saja nih Pak yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etik? Berdiskusi bersama, artinya kita menelaah bersama kasus-kasus yang terjadi di sekolah, kemudian menampung juga tadi aspirasi dari rekan-rekan, kemudian ya kita tindak lanjuti usulan-usulan tersebut menjadi suatu keputusan bersama dan kita evaluasi dan refleksikan untuk kedepannya semoga tidak terjadi lagi gitu. Jadi ada planning ke depan biar ya kejadian ini tidak terulang. Ada hal-hal apa aja nih yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Banyak ya, jadi mungkin salah satunya adalah perbedaan pendapat itu yang sering ditemukan. Contohnya misalkan kita guru-guru kan bervariasi ya, dari karakter, dari prinsip ataupun pendapat mereka, sehingga kadang-kadang ada yang merasa wah ini pendapat saya ini yang paling benar, tapi yang lain juga artinya bervariasi pendapat, justru kadang-kadang membuat saya menjadi malah bingung nih, banyak opsi. Jadi sehingga kadang-kadang memutuskan juga harus ada ibaratnya musyawarah ataupun keputusan yang mungkin ini yang mayoritas kita pilih apa gitu. Jadi yang pemilihan yang terbanyak gitu ya mungkin kita ambil gitu, walaupun kadang-kadang jadi salah satu mungkin satu pihak yang merasa tidak diambil keputusannya merasa dirugikan atau apa, tapi kita ngasih pengertian bahwa ini untuk kebaikan bersama. Oke, luar biasa. Terus Pak, ada nggak sih tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus atau dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal menyelesaikan atau terus juga bentuk atau prosedurnya itu seperti apa gitu yang dijalankan? Jadi kalau misalkan tingkatnya ringan atau biasa rendah ya paling kita hanya ibaratnya diskusikan. Misalkan kalau saya sih biasanya dalam briefing atau evaluasi siang kita biasanya bahas bersama gitu. Tapi kalau misalkan tingkatnya lebih tinggi atau lebih besar ya kita harus ada periode-periode tertentu dengan mungkin minta juga pendapat kepada kita, ada kawil ya, kepala wilayah ataupun TPS atau bahkan orang tua seperti itu. Jadi tergantung ya permasalahannya tingkatnya segimana. Kalau kira-kira bisa cukup intern ya kita selesaikan intern saja dengan periode waktu yang singkat. Terus ada nggak sih Pak seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan untuk kasus-kasus dilema etika? Jadi mungkin ketika saya kesulitan memutuskan, saya juga minta pendapat kepada ya pertama kepada kawil, kepala wilayah yang mungkin lebih punya wewenang gitu ya, ataupun kepada mungkin bantuan TPS seperti itu yang mungkin juga mengasih rasa ide atau usulan gitu. Barangkali bisa berbagi contoh dilema etik yang terjadi baru-baru ini atau yang masih belum lama ini terjadi itu apa sih Pak? Boleh nggak sih Pak diceritain sedikit? Boleh, tentang kedisiplinan mungkin ya. Oh, menurut peraturan dari Tatib ya bahwa sebulan itu guru tidak boleh lebih dari tiga kali keterlambatan kehadiran sekolah. Itu ada saja salah satu atau dua guru yang datang ke sekolah direkap sebulan itu bisa lebih dari 3 kali. Kalau secara prinsipal, artinya secara tegas kan harus ibaratnya kita ada teguran tertulis atau ada SP1 gitu ya. Cuman jika itu terus terulang setiap bulannya kan kita juga, ya saya ngerasa sendiri ya, jadi kadang-kadang menjadi dilemanya kalau ditindaklanjuti kan otomatis setelah SP1, SP2 otomatis SP3 dia berhenti. Nah cuman yang saya rasakan di sini kalau saya terlalu ibaratnya diktator seperti itu kadang-kadang aduh kita kehilangan guru, jadi pendekatan dulu dengan si guru tersebut sehingga tidak mengulangi kesalahannya dan kita kasih mungkin tolerir perjanjian kamu biar tidak mengulang lagi kesalahan yang sama, karena tetap data itu kan akan
terekam atau terlaporkan kepada yayasan. Jadi kalau misalnya saya menutup kebohongan misalnya ya seperti itu, ya tetap saya yang mendapat konsekuensi. Ini pertanyaan terakhir nih Pak nih, dari hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan terkait dilema etika? Secara tidak langsung saya juga belajar ya mengenai ibaratnya sebagai pemimpin di sekolah ini, artinya satu memang yang namanya bijak itu sulit ya saya kira, jadi tidak bisa ibaratnya serta-merta langsung kita lakukan, artinya perlu proses pembelajaran dan mungkin dari beberapa pengalaman yang terjadi akhirnya kita bisa mungkin jadi lebih tahu nih bagaimana antisipasi biar tidak terjadi pengulangan kesalahan yang sama, atau misalnya kita bisa mungkin lebih ya walaupun tidak semua bisa menerima ya, tapi secara mayoritas mungkin bisa menyenangkan semua pihak kayak gitu karena keputusan atau kebijakan yang kita ambil. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih sudah mau sharing, sudah mau diwawancarai. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih Bapak, selamat aktivitas dan selamat siang. Selamat siang. Selamat siang Pak Haji, punten mengganggu waktunya. Saya ingin melakukan wawancara jika diperkenankan. Boleh ya Pak Haji? Siap-siap. Ya. Selama ini bagaimana Pak Haji dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang ada di sekolah ini? Pertama, saya mengamati dulu ya, suatu permasalahan yang terjadi, kemudian mengumpulkan informasi yang faktual dari berbagai sumber, menentukan suatu sikap, yaitu suatu keputusan berdasarkan pada suatu peraturan tentunya peraturan yang berlaku. Bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah tersebut, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Bisa mengambil satu sikap, dalam sikap itu kita bisa mengambil suatu keputusan. Semuanya harus selalu dikembalikan pada suatu aturan-aturan yang berlaku, baik itu perundang maupun permen yang ada yang berlaku pada di sekolah. Dalam pengambilan keputusan biasanya selalu memastikan suatu keputusan tersebut benar-benar ditaati oleh semua unsur, stakeholder, ya, guru, wakil-wakil kita ya, yang ada. Ya, tentunya dari keputusan itu kira-kira benar dipahami dan selalu ada alasan. Alasannya tentunya dari kejadian yang tentunya dalam tahap menjalin atau menjaga hubungan baik dengan rekan sesama sejawat. Lalu kalau untuk langkah-langkah sendiri atau prosedurnya itu seperti apa Pak yang bisa dilakukan selama ini? Pertama, saya akan mencari informasi tentang kebenaran itu dan saya akan turun langsung dari apa yang ada informasinya, kami wawancarai dari berbagai pihak. Setelah itu saya menganalisis untuk diambil suatu keputusan yang terbaik sesuai dengan aturan yang berlaku dan norma yang ada di sekitar masyarakat kita. Lalu hal-hal apa saja nih yang selama ini Pak Haji anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Saya suatu pengambilan yang paling efektif apabila dilakukannya ya tidak harus menunda dari spontanitas muncul langsung, tetapi tetap masih punya kita memperhatikan atau tergantung dari objek ya, permasalahan yang terjadi. Jika masalahnya ringan, tentunya segera diambil satu keputusan dengan artinya masalah-masalah yang ada. Jika itu suatu masalah yang berat, ya akan memperlukan dulu. Tentunya kalau diperlukan dengan pihak lain, atau tidak tentunya ya siapa itu artinya kita harus berbicara dulu. Itu ya, tidak lupa juga dengan laki-laki kita semuanya. Saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan tersebut? Ya tentunya tantangannya pasti ada. Apalagi keputusan mengenai dilema etika, artinya harus tidak menyinggung dari salah satu, ya, satu kepentingan, satu keadilan. Tentu saja kita harus bisa meyakinkan pada orang-orang yang terlibat dari satu keputusan itu, artinya bahwa itu kebenaran, bahwa itu keadilan, dan mungkin unsur yang dirugikan. Lalu apakah Bapak memiliki sebuah kata-kata atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus atau dilema etika? Apakah
jadwal khusus gitu untuk menyelesaikan masalah tersebut gitu, atau prosedur seperti apa yang dijalankan? Tentunya tidak ada jadwal, karena kejadiannya biasanya itu spontanitas. Kalau misalnya ada jadwal, kecuali satu permasalahan itu munculnya ya tidak spontanitas, bukan dilematika baru diselesaikan. Kalau dilematika itu spontanitas, artinya saat itu bisa selesaikan, tidak bisa diselesaikan ya dengan cara yang diusahakan. Lalu ada nggak sih seseorang atau faktor-faktor apa gitu yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Haji dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilematika yang selama ini terjadi? Faktor-faktornya banyak didapatnya dari relasi terlibat, dari guru, dari temannya, ya. Itu dari waktu-waktu kita. Gitu. Oke, baik. Ini pertanyaan terakhir nih Pak Haji. Dari semua hal yang tadi sudah disampaikan, itu kira-kira pembelajaran apa yang Pak Haji petik dari pengalaman Pak Haji dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan dilema etika tersebut? Selama itu guru yang terbaik, ya. Guru yang terbaik, ya. Kita belajar dari berbagai pengalaman, berbagai kejadian, ya. Untuk setiap kasus dari suatu permasalahan yang terjadi di lapangan. Sehingga dari beberapa kejadian-kejadian yang sudah kita lalui, yang sudah kita lalui, itu bisa dengan segera bisa menjawab, bisa menyelesaikan, dan bisa meminimalisir dari hal serupa terulang kembali atau akan terjadi di masyarakat. Seperti itu intinya. Ya. Terima kasih banyak atas informasi yang disampaikan dan sangat bermanfaat sekali khususnya untuk saya, karena saya jadi tahu lebih paham lagi tentang pengambilan keputusan yang secara real terjadi di lingkungan sekolah. Terima kasih Pak Haji atas waktunya. Mungkin lain kesempatan barangkali ada sesi itu lagi. Mudah-mudahan Pak Haji masih tetap berkenan. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. I get dirty thoughts about you. They get worse when I'm